Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pinter Wira Usaha. Menjalankan sebuah usaha memerlukan pengelolaan yang tepat. Di antaranya adalah pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pemasaran, pengelolaan produksi, dan lainnya. Di segmen Belajar Wirausaha kali ini, kita akan mempelajari bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam mengelola usaha. Kali ini kita akan membedah apa aja kesalahan yang terjadi ketika kita mengelola sebuah usaha dari poin-poin dasarnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadi Nurdiansyah. Saat ini saya menjabat sebagai HR Manager di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Saya juga sebagai mentor di komunitas Tangan di Atas untuk SDM. Kemudian pengalaman saya di bidang SDM itu sejak tahun 2004 sampai sekarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 kesalahan dasar pengelolaan SDM di UMKM. Yang pertama, tidak ada aturan tata tertib secara tertulis. Jadi saya menganalogikan sebagaimana kita membawa sebuah tim sepak bola ke dalam sebuah lapangan, di mana di situ tidak ada garis sama sekali. Kita tidak tahu kapan seorang pemain bolanya keluar, kapan dia melakukan offside dan sebagainya. Maka yang pertama kali dilakukan adalah membuat garis. Dalam organisasi perusahaan, ini kita sebut aturan atau tata tertib. Pengusaha awal UMKM biasanya fokus pada mencari cuan. Maka ketika dia fokus mencari uang tersebut, dia cenderung mengabaikan sistem. Seringkali ini menjadi bumerang ketika bisnisnya sudah mulai berjalan. Dengan tidak adanya sistem, terutama ketika karyawan sudah mulai banyak, terjadi sesuatu timpang tindih, pekerjaan menjadi serabutan dan sebagainya. Di saat seperti inilah dibutuhkan sebuah aturan tata tertib yang tertulis. Yang perlu diperhatikan oleh teman-teman UMKM adalah aturan atau tata tertib perusahaan ini sifatnya bukan kitab suci. Artinya dia dinamis dan fleksibel, bisa kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di usaha kita masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir untuk membuat aturan, silakan dibuat dan dijalankan. Nanti ketika ada perkembangan bisa kita rubah sesuai dengan perkembangan tersebut. Poin yang kedua adalah jam kerja yang panjang. Seringkali kami temui pada teman-teman UMKM, karyawannya bekerja dari pukul 8 pagi hingga larut malam. Dan ini terjadi bukan hanya sehari 2 hari, tapi juga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Teman-teman UMKM kadang menganggap semakin panjang jam kerja karyawan maka semakin produktif dia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Semakin panjang jam kerja karyawan justru membuat karyawan tersebut potensial kelelahan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa otak manusia itu hanya bisa fokus pada satu pekerjaan sekitar 90-120 menit saja. Setelah itu, dia butuh 20 menit sampai 30 menit untuk istirahat sebelum kembali memulai aktivitasnya kembali. Poin yang ketiga, belum memiliki struktur gaji. Pernahkah teman-teman UMKM mengalami ketika merekrut karyawan mengalami kebingungan berapa gaji yang harus saya berikan? Biasanya di UMKM teman-teman itu masih memberikan gaji berdasarkan feeling. Kalau dia merekrut staff, saya berikan sekian. Kalau merekrut di atasnya, saya berikan sekian. Hal ini masih oke kalau teman-teman sekalian karyawannya masih sedikit. Tapi ketika karyawan sudah mulai banyak,
ini akan menjadi masalah. Bahkan bisa jadi ada tumpang tindih. Karyawan yang dengan tanggung jawab yang besar, gajinya sama dengan karyawan yang tanggung jawabnya lebih kecil. Tentunya untuk menghindari hal ini perlu kita menyusun yang namanya struktur gaji. Pemerintah sendiri dalam PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah memberikan panduan sebetulnya. Nah, kalau teman-teman bertanya, saya ini hanya UMKM, apakah perlu ada struktur gaji? Dalam PP tersebut teman-teman bisa mendapatkan contoh struktur gaji yang sederhana. Jadi tidak perlu ribet, mulai dari jabatannya diurut ke atas, kemudian salary-nya, gajinya diurut juga ke atas. Nah, ini tipe yang paling sederhana dan ini cukup untuk teman-teman UMKM sekalian untuk menghindari terjadinya tumpang tindih tadi, sehingga bagi karyawan sendiri ada perasaan keadilan. Dan ini juga merupakan sebuah persiapan bagi teman-teman untuk bisa ketika grow sudah memiliki sebuah struktur gaji yang sudah bisa digunakan. Poin yang keempat, status karyawan yang tidak jelas di teman-teman UMKM. Pada waktu awal memulai usaha, rata-rata teman-teman itu mengambil karyawan yang memang membutuhkan. Dan pada akhirnya berlanjut terus sampai beberapa waktu tanpa memperhitungkan status. Sehingga ketika sudah mulai membenahi SDM, umumnya di sini terjadi hal yang agak rumit karena ada beberapa karyawan yang sudah lama tapi statusnya masih belum jelas. Belum jelas di sini antara apakah dia karyawan tetap atau karyawan kontrak. Nah, perbedaannya sendiri sebetulnya antara karyawan kontrak dan karyawan tetap kalau dalam undang-undang tidak secara eksplisit menyebutkan. Namun ada beberapa perusahaan yang memang sengaja membedakan antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak. Bisa jadi dengan gaji yang lebih kecil untuk karyawan kontraknya dan hal-hal yang lain mungkin dari benefitnya. Tapi pada dasarnya sebetulnya tidak ada pembedaan yang signifikan. Yang membedakan hanya masalah pesangon untuk karyawan tetap. Nah, dan hal ini sudah diakomodir oleh pemerintah dalam PP nomor 35 tahun 2021. Pesangon untuk karyawan tetap itu diakomodir ada juga di karyawan kontrak dalam bentuk kompensasi akhir kontrak. Jadi sekarang karyawan kontrak yang berakhir kontraknya, dia akan mendapatkan 1 kali gajinya sebagai bentuk uang kompensasi. Kesimpulannya, mari kita langsung dengarkan dari beliau. Terima kasih Mbak Pung. Jadi pada dasarnya ketika kita membicarakan 4 poin tersebut, dan ada rekan-rekan UMKM yang mengalaminya, itu bukan akhir dari dunia, bukan akhir dari usahanya. Karena hal-hal seperti itu justru menunjukkan bahwa teman-teman UMKM sudah siap untuk naik kelas. Di mana tadinya mereka hanya memikirkan cuan atau uang masuk, ini sudah mulai memikirkan SDM. Justru teman-teman UMKM sekalian bila mengalami masalah tersebut, ini harusnya berbangga bahwa saya sudah siap untuk naik ke step berikutnya. Demikian penjelasan dari saya. Oke, sahabat wirausaha, demikian adalah materi kali ini di segmen Belajar Wirausaha. Tonton terus, ikutin terus, dan simak terus channel Pintar Wirausaha. Kita akan hadirkan narasumber-narasumber terbaik untuk sahabat UKM semuanya. Salam wirausaha.